Ya teman-teman, dalam kanon Ibrani, kitab Tawarik, kitab Ezra, Nehemia, serta Ester masuk dalam kelompok Ketuvim atau tulisan-tulisan. Alasan kitab Tawarik, kitab Ezra, Nehemia, serta Ester masuk dalam kitab sejarah karena nabi-nabi dahulu lebih banyak mengandung isi sejarah daripada nubuat. Kita masuk pada kitab Tawarik. Kitab Tawarik adalah kitab yang menceritakan riwayat hidup Daud dan Salomo yang memimpin kerajaan bersatu. Yang berikut kita akan membahas tentang struktur kitab Tawarik. Di sini teman-teman bisa melihatnya di bagian atas saya. Berikut kita masuk pada kondisi politik, ekonomi, dan budaya. Kondisi politik, pada masa pemerintahan Raja Kores Agung, semua imam harus berasal dari keturunan Lewi. Dari segi ekonomi, ada yang memiliki ekonomi yang baik dan ada juga yang tidak. Dari segi budaya, mereka lebih berfokus pada bait suci dan menjunjung tinggi doa-doa serta kurban-kurban yang dipersembahkan. Berikut kita akan masuk pada teologi kitab Tawarik. Kitab Tawarik ingin menegaskan dan mengingatkan kembali agar bangsa Israel tetap mengingat bahwa Allah itu adil dan berdaulat atas kehidupan umat pilihannya Israel. Yang kedua, kitab Ezra Nehemia. Wah, kok ada yang gak beres sih? Pasti teman-teman berpikir kenapa sih Ezra Nehemia itu menjadi satu kitab? Gini teman-teman jawabannya, Ezra Nehemia disatukan menjadi satu kitab dalam kanon Ibrani. Kenapa? Karena ada beberapa fakta nih yang membuktikannya. Yang pertama adalah fakta bahwa kolofon Masoret dari Ezra hanya muncul setelah Nehemia 13 ayat 31 loh. Nah yang kedua, fakta yang kedua adalah bahwa Masoret mengindikasi sentral dari unit Ezra Nehemia ada di antara Nehemia 3 ayat 31 dan 32. Selain dua fakta yang tadi saya sudah sebutkan nih, manuskrip bahasa Yunani yang paling tua serta daftar dari kitab-kitab kanonik perjanjian lama oleh Melito dari Sardis misalnya, dan beberapa hal lainnya juga memberlakukan bahwa Ezra Nehemia itu masuk ke dalam satu kitab. Jadi teman-teman sudah tidak bingung lagi kan kenapa Ezra Nehemia itu masuk ke dalam satu kitab. Kita akan mengulik lanjut lebih dalam tentang kitab Ezra Nehemia. Teman-teman, kitab Ezra Nehemia ini kenapa sampai masuk dalam kitab sejarah? Karena dalam kitab Ezra Nehemia ini dia berisikan tentang historiografis teologis, di mana bisa teman-teman lihat dari pembahasan-pembahasannya yang sangat bersifat historiografis. Misalkan nih, dalam kedua kitab ini membahas tentang kerajaan-kerajaan, kemudian ada juga dialog-dialognya, kemudian penanggalan tempat, serta daftar nama-nama yang menggambarkan bahwa karakter ini masuk ke dalam historiografis. Salah satu contohnya dapat teman-teman lihat dalam adegan Nehemia yang sebagai juru minum dan juga Raja Persia, di mana pada adegan itu menggambarkan tentang nuansa-nuansa istana-istana. Dan dari situ bisa kita kulik dan juga bisa kita berpikir bahwa oh iya benar, kitab Ezra Nehemia ini dia termasuk atau ada karakter-karakter sejarah dan historiografis di dalam kedua kitab ini. Teman-teman, kita akan lanjut ke dalam kondisi ekonomi, sosial, politik, dan budaya pada zaman Ezra Nehemia pada saat itu. Nah, kalau berbicara mengenai politik, itu masih dipimpin oleh Raja Kores, di mana terdapat dalam Ezra 1 sudah jelas bahwa di mana Raja Kores ia menyuruh bangsa Israel untuk keluar daripada pembuangan karena kekuatan Tuhan yang bekerja dalam membolak-balik hati si Raja Kores itu. Nah, kalau berbicara mengenai ekonomi, bisa kita lihat dalam Ezra 2 ayat 68 sampai 70, dia menggambarkan bahwa bagaimana beberapa bangsa Israel yang justru memberi persembahan kepada Tuhan, dan juga ada beberapa juga yang memberi namun dengan intensitas yang tidak terlalu banyak dan terlalu banyak. Nah, dari situ kita sudah dapat menalarkan bahwa ada kondisi ekonomi pada saat itu, ada yang memang memiliki uang yang banyak, namun ada juga yang ekonominya juga yang rendah. Kemudian kita masuk ke dalam sosial dan budaya.
Kira-kira kondisi sosial dan budaya pada saat itu seperti apa sih? Nah, kalau kondisi sosial itu mereka sama-sama orang-orang Yahudi mendirikan bait suci, jadi ada semacam gotong royong di situ. Kalau budaya itu terlihat juga dalam kitab ini menjelaskan bagaimana orang-orang Yahudi pada saat itu merayakan hari raya Pondok Daud. Struktur teks atau pembagian pasal-pasal dalam kitab Ezra Nehemia dapat teman-teman lihat dalam foto berikut ini. Secara teologis, kitab ini mendorong supaya adanya pemeliharaan identitas yang religius, budaya, dan keaslian ras seseorang dengan pilar untuk memberlakukan Taurat Musa seperti berkurban, berdoa, dan melakukan perayaan bait suci. Kitab sejarah kedua yang terakhir adalah Kitab Ester. Kitab Ester ini termasuk dalam bentuk novela. Kenapa? Karena isi kitab Ester ini sangat komprehensif. Nah, pasti teman-teman bingung kan? Dan teman-teman pasti akan bertanya, kenapa kitab Ester itu masuk ke dalam kanonisasi? Padahal kan dalam kitab Ester itu tidak memuat teologisnya atau penyebutan nama Allah. Teman-teman, bukan hanya teman-teman kok yang bingung dengan pertanyaan ini, namun ada beberapa para teologi juga yang menentang dan juga yang menerima bahwa kitab Ester ini layak dimasukkan ke dalam kanonisasi. Nah, apapun itu pendapat-pendapatnya, tetap kelompok kami sepakat bahwa kitab Ester itu masuk ke dalam kanonisasi. Karena dari beberapa referensi yang kami baca menjabarkan bahwa ternyata kitab Ester ini dia baru menyebut kata Allah, namun tidak secara eksplisit, namun secara implisit dengan beberapa lambang-lambang atau simbol-simbol dalam kitab Ester itu sendiri. Untuk mengetahui struktur dari kitab Ester, maka kelompok kami akan menjabarkannya atau memaparkannya dalam bentuk foto berikut ini. Kita akan membahas ya secara lanjut dari kitab Ester ini. Untuk ketahuan teman-teman bahwa kitab ini berasal dari diaspora yang memaparkan tentang kehidupan serta pembebasan orang Yahudi di negeri asing. Secara politik dan agama, Ester mencoba menunjukkan bagaimana orang-orang harus bertingkah laku, khususnya pada situasi-situasi yang berbahaya saat itu, dengan setia pada negara dan kepercayaan absolut akan perlindungan Allah. Nah, jika ada yang bertanya, apakah saat itu terdapat penindasan-penindasan? Sejauh ini tidak ditemukan penindasan terhadap orang Yahudi yang dapat dibuktikan terjadi di Persia. Selanjutnya adalah berbicara mengenai teologisnya. Dalam buku yang kami baca, ternyata kitab Ester ini dia memuat dua pesan yang ingin disampaikan loh. Yang pertama adalah keangkuhan terjadi sebelum kejatuhan, dan yang kedua adalah barang siapa menggali kubur, ia sendiri yang akan jatuh ke dalamnya. Selain dari buku, teologis juga dapat digali dari Alkitab, bahwa menunjukkan bahwa kitab ini menceritakan bagaimana orang-orang Yahudi diaspora yang harus bertingkah laku di negeri asing.